Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Alvina dengan NIM 24650095 dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas Java yang saya kerjakan, yaitu program untuk menginput 3 nama, lalu menampilkannya kembali. Selain itu, di soal ini kita diminta untuk membuat program Java yang bisa menerima 3 input berupa nama. Pertama, program harus meminta nama 1, nama 2, dan nama 3. Kemudian setelah semua nama dimasukkan, program harus menampilkan kembali hasil inputannya. Intinya program ini meminta kita menggunakan scanner dan memahami bagaimana cara membaca input dari keyboard. Di sini kita menggunakan seperti biasa input Java util scanner, public class, lalu public class, lalu public static void main. Di sini juga kita menggunakan scanner input new scanner system. Saya membuat objek scanner bernama input. Nanti objek ini yang dipakai untuk membaca teks yang diketik oleh user. Lalu kita masuk mengambil dari nama 1. Kita menggunakan sistem out print in. Input nama 1, string nama 1 sama dengan input new line. Program menampilkan tulisan input nama, lalu scanner menunggu user mengetik. Hasil ketikan itu nanti disimpan ke dalam variabel nama. Prosesnya sama seperti nama 1 untuk nama input nama 2 dan input nama 3. Kemudian kita menggunakan sistem out print in hasil input. Sistem out print in nama 1 ditambah nama 1, sistem out print in nama 2 ditambah nama 2, lalu dan seterusnya. Programnya nanti menampilkan kembali semua nama yang sudah kita masukkan. Tujuannya biar pengguna bisa melihat apakah intinya sudah benar. Kita menggunakan ini. Kita lihat nanti akan begini. Pertama kita menginput nama 1, lalu nama 2, input nama 3. Nanti hasil inputannya dia akan seperti ini. Jadi penjelasan singkat dari program soal 1 ini, programnya sederhana tapi penting untuk dasar input-output di Java. Selanjutnya, nomor yang kedua, yaitu program dengan konsep prosedur atau method void untuk mencetak array. Jadi di soal ini kita diminta membuat program Java yang menggunakan prosedur, bukan function. Prosedur ini bentuk metode yang tidak mengembalikan nilai karena menggunakan void. Program ini harus menerima input dari user berupa prodi dan daftar fakultas. Lalu nanti data itu dicetak menggunakan prosedur yang sudah kita buat. Untuk penjelasan programnya, di sini kita menulis dulu input Java util scanner agar bisa dibaca. Lalu public class soal 2 prosedur untuk nama projectnya. Lalu di sini kita menggunakan static void print art string r. Sistem out print in hasil print array. Kita di sini menggunakan for integer i sama dengan 0, i array leg i++, sistem out print in ri. Bagian ini adalah prosedur yang kita buat sendiri. Kenapa pakai static? Karena prosedur ini mau dipanggil dari metode main, yang juga static. Kalau tidak static nanti akan error. Kenapa juga pakai void? Karena prosedur ini tidak mengembalikan nilai apa-apa. Tugasnya hanya mencetak isi array. Lalu parameter sistem R, ini artinya prosedur ini menerima sebuah array string. Nanti di dalamnya ada perubahan for yang berjala dari indeks 0 sampai array terakhir. Lalu setiap elemen array dicetak menggunakan sistem out print in. Jadi prosedur ini hanya menerima array dan mencetaknya satu persatu.
Lalu kita masuk ke static void main string args. String input sama dengan new scanner system in. Seperti biasa, ini adalah titik awal program semua eksekusi dimulai dari metode main. Membuat scanner ini di sini membuat objek scanner dengan nama input karena ada tanda titik. Kenapa ada tanda titik? Karena di Java tanda titik digunakan untuk mengakses sebagai bagian dalam sebuah kelas atau objek. Karena ada tanda sama dengan, kita itu untuk mengisi variabel input dengan objek baru scanner. Lalu string prodi sama dengan new string jumlah prodi. Integer for integer input. Dan setelah itu kita masuk ke sistem outprint in berapa jumlah prodi. Integer jumlah prodi sama dengan input next in input titik next line. Di sini prodi bertanya kepada user berapa jumlah prodi yang mau dimasukkan. Hasil inputnya disimpan ke variabel jumlah prodi. Kenapa di input next line setelah next in? Karena next in tidak mengambil enter, jadi buffer harus dibersihkan dulu supaya integer berikutnya tidak dilewati. Lalu ke string prodi, new string jumlah prodi. Di sini saya membuat array string dengan panjang sesuai jumlah prodi dan inputnya yang di-input. Ini contoh pengguna array dinamis berdasarkan user. For integer sama dengan for integer i sama dengan 0, jumlah prodi i plus plus sistem outprint input prodi ke plus i plus 1 plus yang akan di input nanti prodi i input next line. Di sini kita memanfaatkan perulangan for. Kita meminta user memasukkan prodi satu per satu lalu menyimpan di dalam array. Lalu input jumlah fakultas. String fakultas sama dengan new string jumlah fakultas. Prosedurnya sama seperti input prodi. Ditanya jumlah fakultas, buat sebuah array fakultas, isi dengan perulangan. Lalu pemanggilan prosedur. Kita menggunakan sistem outprint in daftar prodi. Ini agar tampilannya bagus. Lalu kita untuk pemanggilan prosedur. Sistem outprint in daftar prodi, perintah array string prodi. Sistem outprint in daftar fakultas, perintah array string fakultas. Bagian ini adalah inti tugasnya. Kita memanggil prosedur print array string 2 kali. Yang pertama mengirim array prodi, yang kedua mengirim array fakultas. Karena prosedur ini sudah kita buat di atas, dia tinggal mencetak isi array satu per satu. Ini fungsi utama dari metode void. Kita bisa memanggilnya berulang-ulang tanpa harus menulis kode yang sama lagi. Nah, di sini ditanya berapa jumlah prodi, misal kita tulis 2. Prodi dan jumlah fakultas 1 aja. Nah, di sini adalah daftar prodi, hasil print array adalah informatika dan sipil, lalu daftar fakultas hasil print array adalah teknik. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Di sini saya menggunakan program Java scanner input. Di dalam metode main untuk membaca NIM, nama, dan mata kuliah. Untuk penjelasannya tentang soalnya di sini,
kita diminta membuat program Java yang membaca beberapa data mahasiswa, yaitu NIM, nama, dan mata kuliah. Semua input hasil dimasukkan oleh pengguna pada saat program dijalankan, dan setelah itu program menampilkan kembali datanya. Tujuan tugas ini adalah supaya kita lebih paham cara menggunakan scanner dan membuat variabel dan cara menggabungkan teks dengan tanpa plus. Nah, kita masuk ke program. Seperti biasa kita memasukkan import Java Auto Scanner, public class, soal 3, public static void main, string args. Lalu scanner input sama dengan new scanner, system in. Agar untuk membaca scanner bernama input, karena ada tanda sama dengan, kita mengisi variabel input dengan objek scanner. Lalu di sini untuk sistem outprint input name. Untuk memasukkan nanti diminta memasukkan name, string name sama dengan input titik new line. Pertama program menampilkan teks input name, lalu scanner menunggu pengguna mengetik sesuatu, nanti hasilnya ketika itu disimpan ke variabel name. Lalu sistem outprint in input nama, sistem nama sama dengan input next line. Lalu prosesnya sama seperti input name, nama disimpan di variabel name karena nama orang kadang ada spasi. Next line ini untuk pilihan yang paling aman. Lalu mata kuliah, sistem outprint input mata kuliah, sistem matkul sama dengan input next line. Untuk mata kuliah juga sama, kita minta pengguna mengetik nama mata kuliah lalu disimpan di variabel matkul. Setelah semuanya kita untuk memanggil setelah semua input selesai, kita tampilkan datanya. Kita menggunakan sistem outprint in data mahasiswa, sistem outprint in name plus name, sistem outprint in nama plus nama, sistem outprint in mata kuliah plus mata kuliah. Kenapa pakai plus? Karena di Java tanda plus digunakan untuk menggabungkan string. Misalnya name digabungkan dengan variabel name. Baris miring n artinya membuat baris kosong supaya tampilannya nanti lebih rapi. Kita run. Sini kita input name. Lalu nama. Mata kuliah. Nah, di sini akan menampilkan nama, name, nama, mata kuliah. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.